Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Rahmatillah. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Poleksos Budhankam. Di sini, saya tidak sendirian dalam presentasikan materi tersebut. Tapi, saya akan ditemani dengan dua teman saya, yaitu MH Rafif Romadona Ar-Rosi dan Ubaid Kurniawan. Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideal bangsa Indonesia, dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun sebaliknya, sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya dari faktor domestik saja, tetapi juga dari dunia internasional. Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokrasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara pikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa menyingkirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme yang baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama itu bidang politik. Nah, di bidang politik ini implementasi Pancasila digunakan dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi juga implementasi Pancasila digunakan untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang ekonomi tersebut. Yang ketiga, sosial budaya. Implementasi Pancasila digunakan dalam membentuk suatu kebijakan dalam bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Bidang politik, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26 ayat 1. Siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berbeda dengan warga negara Republik Indonesia yang secara sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia yang dinyatakan di dalam pasal 29 ayat 3. Pasal 27 ayat 1 menyatakan kesamaan kependudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan
dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya. Pasal 28 menyatakan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan dalam berpendapat. Bidang ekonomi implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia, ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sebagai lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada sistem persaingan bebas, monopoli, dan cara memurnikan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, menegaskan hak asasi manusia atas jaminan sosial. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai antiklimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah bangsa Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang memprihatinkan, antara lain misalnya amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai yang mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2 juga berbunyi negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya, menyatakan atas HAM kemerdekaan beragama.
Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat kedua berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Merupakan kewajiban asasi manusia. Adapun pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2 berbunyi, menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam membuat kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, negara kita adalah negara yang berlandaskan hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua. Berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warganya sebagai warga negara. Sila ketiga. Harus mampu menjalin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Sila keempat. Dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat. Sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari sewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam yang pertama, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Turut serta dalam bela negara dalam satu sisi merupakan HAM dan di sisi lain merupakan kebijakan hak asasi manusia. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 5. Ayat 1 berbunyi, hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menunjukkan usaha pertahanan dan keamanan negara adalah salah satu hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua, ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan oleh TNI dan Kepolisian NRI atau Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Ayat 3 yang berbunyi, TNI terdiri dari AD atau Angkatan Darat, AU Angkatan Udara, dan AL Angkatan Laut sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5 berbunyi, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keterikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh hukum. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.